Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali di Renungan Pagi. Renungan Pagi kali ini terdapat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-8. Temanya adalah persembahan yang benar. Perlu diketahui dulu bahwa Paulus menulis surat Roma ini untuk jemaat yang ada di Roma, supaya mereka tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Roma ini, Roma 12, terdapat dua bagian. Di ayat yang 1 sampai yang ke-8, itu mengajarkan tentang persembahan yang benar, dan ayat yang ke-9 sampai yang ke-21, tentang nasihat untuk hidup di dalam kasih. Seperti yang saya katakan bahwa di dalam Roma 12 ayat 1 sampai yang ke-8 membicarakan tentang persembahan yang benar, saya akan membacakan di ayat yang pertama, Roma 12 ayat pertama, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya Paulus di sini meminta dan menasihatkan jemaat yang ada di Roma untuk mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya kita sebagai umat Kristiani diingatkan mengenai ibadah kita. Ibadah Kristen ini tidak selalu dengan ibadah di gereja. Tetapi ibadah ini mencerminkan perilaku kita dalam keseharian kita. Kita sebagai orang Kristen harus memiliki perilaku yang mencerminkan karakter Kristus. Seperti apa? Seperti kita memaafkan, mengasihi, hidup kudus di dalam Tuhan, dan kita menyenangkan hati Tuhan. Itu saja yang diminta oleh Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Di ayat yang kedua, saya akan bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus menyadari bahwa jemaat di Roma masih hidup di dalam dunia, maka dia mengingatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Artinya kita harus memiliki perubahan dari diri kita. Pembaruan budi artinya kita harus memiliki perubahan dari kehidupan kita sebelumnya menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak lagi berbuat dosa, kita tidak lagi yang tadinya kita tidak takut akan Tuhan, kita menjadi takut akan Tuhan. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Jadi di mana kita tidak lagi hidup di dalam dunia, tetapi kita hidup di dalam Tuhan. Walaupun kita hidup di dalam dunia, ketika kita memegang kebenaran firman Tuhan, kita tidak serupa dengan dunia. Itulah di ayat yang kedua. Dan di ayat yang ketiga sampai yang ke-8, tadi mengenai tentang hidup di dalam dunia, saya mau ingatkan, apapun yang kita miliki di dalam dunia ini pasti akan lenyap. Namun sementara kita di dunia ini, kita diberikan karunia-karunia yang daripada Tuhan. Kita dianugerahkan karunia-karunia daripada Tuhan. Artinya ketika kita memiliki karunia yang daripada Tuhan, walaupun karunia itu berbeda-beda, sekalipun ya kita pasti setiap orang memiliki perbedaan dalam karunia, tetapi di mata Tuhan kita tetap sama. Jadi Paulus mengingatkan untuk kita tidak menyombongkan diri, untuk tidak memegahkan diri ketika kita memiliki karunia. Tetapi pergunakanlah karunia kita itu untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita, mari lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, supaya kita bisa memiliki hidup yang luar biasa, menjadi hidup yang teladan bagi banyak orang, dan kita menjadi terang Kristus dimanapun kita berada. Mungkin ini saja, semangat untuk hari ini, Tuhan Yesus memberkati.